pendidikan Islam pada masa kerajaan Islam di Nusantara. Bersama kami, Fitria, Hidayanti, dan Fadil. Kerajaan pertama pada masa kerajaan Islam di Nusantara yakni Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan kedua yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ketiga Kerajaan Demak, dan kerajaan keempat Kerajaan Mataram. Tumbuhnya kerajaan Islam sebagai pusat-pusat kekuasaan Islam di Indonesia itu jelas sangat berpengaruh sekali dalam proses Islamisasi atau pendidikan Islam di Indonesia, yaitu sebagai suatu wadah atau lembaga yang dapat mempermudah penyebaran Islam di Indonesia. Kita bahas kerajaan yang pertama kali, yakni Kerajaan Samudra Pasai. Raja pertamanya Malik Ibrahim bin Mahdum, raja kedua Malik As-Saleh, raja ketiga Al-Malik Sabar Shah. Pusat studi Islam di Asia Tenggara ini terletak di Kerajaan Samudra Pasai. Sistem pendidikannya majelis taklim dan halaqah. Di Kerajaan Samudra Pasai ini tokoh pemerintahan itu merangkap sebagai tokoh agama juga loh. Dan yang keempat, biaya pendidikan di Kerajaan Samudra Pasai ini juga bersumber dari negara, dan ilmu fikihnya itu bermazhab Syafi'i. Oke, yang kedua, Kerajaan Aceh Darussalam. Putra Sultan Abidin Syamsusa itu diangkat menjadi raja dengan Sultan Alauddin. Di Kerajaan Aceh Darussalam itu banyak ulama-ulama terkenal seperti Muhammad Azhari, Syekh Abdul Khair, Syekh Muhammad Jailani, dan seterusnya. Nah, Maunasa ini atau madrasah itu mempunyai multifungsi sebagai sekolah, tempat ibadah, dan belajar Al-Quran atau tempat musyawarah. Masjid yang terkenal di Kerajaan Aceh Darussalam itu Masjid Baitul Rahman yang dijadikan sebagai perguruan tinggi dengan 17 daras atau fakultas. Yang ketiga, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini dipimpin oleh Sultan Agung, dan penyelenggaraan Islam di seluruh kabupaten itu dikepalai oleh Modin. Dan masjid di sana itu sebagai tempat sentral. Oke. Next, Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram, tempat pengajian mengajarkan membaca Al-Quran. Jadi di sana itu, di Kerajaan Mataram itu tempat pengajian mengajarkan membaca Al-Quran dan pokok dasar agama Islam dengan sistem menghafal dan diajari oleh Modin. Pada kerajaan Islam, masa kerajaan Islam di Nusantara itu ada 3 lembaga pendidikan. Yang pertama yakni surau. Surau itu tempat bertemu atau berkumpul yang khususnya itu untuk tarekat dengan sistem halaqah. Yang kedua maunasah, itu biasa disebut juga dengan madrasah. Bangunannya itu seperti rumah yang ada di tiap kampung atau desa. Biasanya itu dibuat untuk tempat belajar, diskusi, terus komunikasi atau rapat-rapat mengenai kemasyarakatan gitu. Yang ketiga pesantren. Pesantren ini lembaga pendidikan khas dari Indonesia. Pesantren ini berperan penting memperkuat corak Islam dengan fikih dan tasawuf. Tiap pesantren ini memiliki keunikan dan karakteristik, yaitu mempelajari kitab kuning dan jenjang kenaikan tingkat ditandai dengan bergantinya kitab. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.